Allah Al-Qahir, jadi yang berkuasa. Kalau berkuasa itu berarti memaksa, maka semua itu di bawah kendali Allah. Ya, tidak ada yang bisa melawan Allah SWT. Tahu kalau tidak dia di atas hamba. Karenanya seluruhnya tunduk patuh kepada Allah. Orang-orang yang beriman tunduk patuh kepada Allah dengan sukarela. Nah, orang yang tidak beriman terpaksa. Terpaksanya gimana? Misalnya ada orang dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya, tapi dia harus tunduk kepada Allah. Kalau waktunya ngantuk, dia ngantuk. Dengan yang ngantuk, kalau nggak malaikat, kemudian malaikat ditanya. Cuma arabuhu adalah malaikat. Jalikan kepada malaikat. Kalau ambiluni bi asma'i haula'i kuntum tadikira, malaikat dua sebutnya nama berbeda. Jika kalian adalah orang yang benar. Jadi pertama ketika manusia menuntut. Kalau dia orang beriman diperintah menuntut ilmu, dia marah. Nah itu hari ini hukum-hukum Allah itu bentuknya kebijaksanaan Allah. Dan Allah Maha Al-Qadir, Maha mengetahui dengan teliti. Jadi ibu kalimat yang Allah berikan maksudnya firman-Nya itu yang menggunakan Al-Qadir. Al-Qadir itu atau karena yang lain yang tahu adalah panjenengan sendiri. Allah Subhanahu wa taala pasti tahu. Maka semakin ibu ikhlas, semakin banyak ilmu yang didapatkan. Ya. Nah, kemudian pada ayat berikutnya itu ada sebab nuzulnya. Ayat yang ke-19 itu ada sebab kenapa ayat ini diturunkan. Beliau Syekh Dr. Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan gini, ruwiya anna ru'usya Makkah qalu ya Muhammad. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya para pemimpin Makkah itu berkata, "Ya Muhammad, manaro ahadan yusaddiquka bima taqulu min amri risalah." Kami tidak melihat seorang pun yang membenarkan kamu tentang apa yang kamu katakan itu, yaitu risalah yang kamu bawa, kata orang-orang ya. Pemuka Mekah, kafir Quraisy. Jadi kalau misalnya ibu-ibu lihat dan membaca dalam sejarah, ya, mengikuti cara Rasul dibanding hari raya karena ya, dengan lahirnya Rasul maka ada bisah, yaitu beliau itu jadi nabi dan rasul. Dengan lahirnya Rasul maka kemudian ada Al-Quran turun. Dengan lahirnya Rasul dia menjadi sebab ada Isra Mi'raj. Dengan lahirnya Rasul menjadi sebab ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Dengan lahirnya Rasul kemudian menjadi sebab adanya futuhat penaklukan Mekah yang artinya berada di bawah yaitu orang-orang musyrik kemudian dipimpin kaum muslimin. Nah, oleh karena itu kelahiran Rasul merupakan sumber dari kebaikan-kebaikan itu. Sehingga kenapa kelahiran Rasul itu lebih besar daripada hari raya itu sendiri. Dan kami telah bertanya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang dirimu Muhammad. Orang Yahudi dan Nasrani kan ada kitab. Di dalam Taurat dan di dalam Injil diberitakan akan kelahiran Nabi Muhammad. Mereka tanya kepada orang Yahudi dan Nasrani yang mengerti agama samawi. Ya, apa katanya? Anna fasahum, yang mereka mengatakan, mereka beranggapan amalai salaka indahum bikram wala sifatan. Tidak ada disebut tentang sifat-sifatmu di dalam kitab mereka. Fa'arina mayyashhadu laka annaka rasulun kama taz'am. Ya, sehingga kami bisa mengetahui ada orang yang bersaksi tentang dirimu bahwa engkau adalah seorang utusan sebagaimana engkau angkat. Maka kemudian Allah menurunkan firman-Nya, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya." Allah sudah bersaksi. Allah itu bersaksi. Maksudnya Allah mengakui kenabian Nabi Muhammad Rasulullah. Sangatnya gitu. Kalau misalnya nggak ada orang bersolawat kepada Nabi, nggak masalah. Allah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusollu ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, wahai orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan salamlah kepadanya dengan salam berhormat. Wa uhiya, dan diwahyukan ilayya kepadaku hadal Quran ini li'umdhirakum bih, agar aku beri peringatan kalian dengannya. Wa balagh, dan siapa yang sampai kepadanya. Yani wa uhiya ilayya hadal Quran li'umdhirakum bih fi ahli Makkah wa umdhirakum laman balaghul Quran minal arab wal azab ila yaumil qiyamah. Jadi Quran diturunkan kepadaku, kata Rasul, agar aku beri peringatan kalian, wahai orang-orang Mekah musyrik dan siapa saja yang sampai kepadanya Quran. Beriman diingatkan ya. Awas kalau enggak beriman. Fa'ilam tafalu wa lam tafalu fatakum narokati wa kuduhan nasyur sejarah umitatin kafirin. Maka jika kalian tidak bisa membuat Al-Quran, kalian tidak akan pernah bisa membuat, maka takutlah api neraka. Karena api neraka itu adalah manusia dan batu-batuan disediakan ke orang kafir. Nah, kalau sampai kalian tidak beriman, neraka. Waladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa orang-orang yang waladina kafaru, orang-orang yang mereka kafir, wa kadzabu, dan mereka mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka akan jadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal dihancam. Ya, jadi diumdhirakum bih.
Bahkan balak dan siapa saja yang Quran ini sampai kepadanya. Maka karena Quran telah sampai kepada kita, ibu-ibu, maka di situ Allah ya mengingatkan kita melalui Rasulnya lewat Quran ini ya sampai kepada kita akan adanya hari perhitungan amal. Ya, saya katakan ibu-ibu itu kita sebentar ya. A'innakum latasyhaduna, apakah sungguh kalian bersaksi anna Allahi alihatan ukhra, bersama Allah itu ada Tuhan yang lain. Nah, orang musyrik ditanya itu ngejek, kalian itu musyrik. Jadi mereka itu kalau ditanya Tuhan itu banyak, ada yang mengatakan orang musyrik tidak ada Tuhan itu jumlahnya berapa? 8, 7 di langit, 7 di bumi, 1 di langit. Jadi mereka bukan tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tapi barang-barang ya, amin. Katakan Muhammad, la asyhad, kalau saya tidak sepakat, saya tidak bersaksi. Kenapa? Karena maka kemudian Allah katakan Muhammad kepada mereka, innama sesungguhnya hanyalah dua dia, Allah ilah wahid, satu-satunya sesembah. Nah, makanya kemudian berikutnya Allah sampaikan wa innani, dan sesungguhnya aku yaitu Rasulullah SAW dari pun berlepas diri mimma tusyrikun, dari apa yang kalian sekutukan. Orang jahili yaitu orang jahiliyah, orang musyrik, kafir musyrik ya, mereka dan yang menentangnya itu mereka yaitu katakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina qasiru anfusahum fa hum la yu'minun. Jadi Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan bagi apa yang ada di hadapanku yaitu dari Taurat. Wa mubasysyiran, dan memberi kabar gembira di Rasulin, dengan seorang Rasul yakni yang akan datang min ba'di, dari sesudahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Zaman yang namanya Muhammad itu wajahnya ini, rambutnya ini, terus anaknya asalnya dari sini. Bahkan pernah ketika itu Rasulullah SAW itu diajak oleh pamannya yang bernama Abu Thalib berdagang ke negeri Syam, usia 12 tahun. Itu ada seorang pendeta Nasrani, namanya itu ya ini apa namanya? Alladzina qasiru anfusahum, orang-orang yang rugi merugikan diri mereka di sana, lalu minun, mereka tidak beriman. Sudah tahu, diberitahu, dan tapi begitu datang Nabi yang dijadikan tidak beriman, maka rugi. Dan kita alhamdulillah, kita ini insya Allah, semoga Allah menjaga iman kita ya. Kita adalah termasuk yang beriman, meskipun kita tidak pernah bertemu dengan baginda Rasul Muhammad SAW, tapi kita mengimani kenabian di Rasulnya ya. Dan iman harus kita jaga sampai ajal menyebut kita, sehingga apa yang Allah sampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali tetap sebagai seorang muslim.